akibat salah satu perilaku buruk sang partisipan itu sendiri. Saya memilih angka kelahiran nomor 16. Yogi, kelahiran tanggal 16, pelaku pergaulan bebas, suka mabuk-mabukan dan bermain dengan wanita malam. Tidak hanya itu, Yogi juga selalu melawan orang tuanya. Menurut pengakuannya, orang tuanya terkena guna-guna dan hidupnya sering diganggu sosok gaib. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dialaminya? Adakah karma baik yang datang kepadanya? Pemirsa, sudah ada Mas Yogi di hadapan kami yang lahir tanggal 16 Agustus. Yogi, selamat malam. Malam. Sudah siap? Siap. Ya, silakan Roy. Yogi, di sini saya ngeliat kamu masih muda sekali, 21, dan kamu sudah terjerumus pergaulan bebas. Jadi Yogi itu membuat satu perilaku buruk yang kamu tanam sendiri, tetapi orang lain yang menjadi korban di sini. Banyak kejadian-kejadian yang kamu lakukan tidak mengenakan hati orang lain. Itu yang saya rasakan, Yogi. Dan di sini saya menggambarkan sosok perempuan dan kemudian banyak keluar ular ya dari mulutnya. Itu arti yang secara gambar di sini kamu punya seseorang yang di black magic ya. Diguna-guna. Lu saja anggota lo ya. Maju sini. Malu lo sama sekolah. Hampir aja kita kena digebukin massa, tau gak? Itu tuh namanya uji nyali. Iya, lo tenang aja, kan itu udah biasa ya nggak? Kalau perlu nih ya, kita habisin mereka. Kita aja bro. Emang lu pikir gue takut? Wih, keren men. Tapi aja bro, gimana malam? Oh iya, oke kita malam deh, bro. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Masya Allah, udah jam 12, Mas. Kok Yogi belum pulang juga? Kemana dia? Itu kelakuannya mati-mati nggak bener, Bu. Mas, bagaimanapun juga Yogi itu memang anak kita satu-satunya. Mas. Padahal dulu dia anak baik-baik. Astagfirullahaladzim, siapa itu, Mas? Tunggu sebentar ya, Mas. Yuk. Yogi, Yogi kamu kenapa? Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim, kamu pasti habis mabok-mabokan sama teman-teman kamu ya? Bu, lepas bu. Ibu yang sehat. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa? Bu, ada apa, Bu? Apa yang lu lagi lakuin sama ibu? Aja, anak gak tahu diri. Istighfar, ingat sama penyakit kamu. Udah, Pak. Yogi. Yogi, kamu ambil duit ibu, nak. Uang ini tuh buat tugas sekolah aku, Bu. Jangan, nak. Ibu tahu pasti untuk Bu, mabok-mabokan. ibu itu pelit banget ya. Jangan. Jadi orang tua pelit banget. Mumpung uang gue lagi banyak, lo semua. Buat traktir. Bro, lo mau uang lo banyak terus? Gimana caranya? Lo ikut gua aja. Kita semua bolos sekolah, oke? Yogi.
Kayaknya ada yang manggil gua. Cewek bro. Sikat bro. Lu pegang. Cewek bro. Cewek bro. Kamu bawa minuman? Kamu mabok ya? Gua mau mabok atau enggak? Itu bukan urusan lu. Sejak kamu bergaul sama geng kelelawar, kamu tuh makin gak jelas lo nggak? Lu tuh berisik tau gak kema gue? Aku tuh kamu anak baik-baik ya. Gua mau mabok, mau bergaul sama siapa aja tuh bukan urusan lo. Aku tuh pacar kamu ya. Aku nggak mau punya pacar preman gak jelas kayak gitu. Ya udah. Kalau kamu pacar aku, kamu bagi aku uang. Nggak ada. Katanya kamu cinta sama aku, hah? Ya udah cepetin kasih aku uang. Aku nggak mau punya pacar kayak kamu ya. Jadi mau lu apa? Kita putus. Saya selalu minta duit sama orang tua saya dengan kekerasan. Saya selalu minta uang buat yang aneh-aneh, buat dugem, terus buat minum-minuman. Obat mas sudah habis. Biar aku beli ke apotek ya. Oh, usah. Kamu suruh Yogi aja. Udah biar aku aja ya. Sebentar ya, tunggu sebentar ya mas. Pak! Bu! Pak! Bagi aku uang. Kamu apa-apaan sih? Enggak. Bapak nggak mau kasih uang. Kenapa, Pak? Setiap uang yang Bapak kasih, selalu kamu habiskan buat hal-hal yang nggak benar. Bapak nggak mau lagi. Kok Bapak ini pelit banget sih, Pak? Aku minta uang! Yogi! Yogi! Sudah Yogi! Enggak! Kamu gak boleh! Ibu! Ibu! Kamu apa-apaan sih? Yogi kembali sini! Yogi! Itu kenapa sih? Yang ada di sana. Cewek cantik. Yang ada di sini. Mbak mau kemana sih, Mbak? Urusan lo, Jam segini pulang tuh malam, Mbak. Mendingan ngumpul sama anak-anak muda, biar Mbak tambah muda. Jangan kurang ajar lo ya. Ih, lepasin. Ih, lepasin. Tolong. Ampun, Bebet. Lepasin ya. Ajarin, Mbak. Lepasin, tolong. Tolong. Lepasin. Bebet. Tolong. Hai kalian! Saya mau dilecehkan Pak sama mereka. Bener-bener bengal tuh anak. Ya sudah, sekarang sudah malam. Kamu pulang saja. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, hati-hati. Makasih, Mas. Alhamdulillah ya Mas ya. Kita telah memasuki bulan puasa. Orang tuanya rajin banget ibadahnya ya. Iya Bu, tapi anaknya liar banget kelakuannya. Emang si Yogi tukang main perempuan, tukang minum-minum, tukang mabok-mabok. Gak benar pokoknya mah. Iya. Kasihan orang tuanya ya, gak bisa ngedidik anaknya untuk jadi lebih baik lagi. Iya benar Bu. Kasihan banget ya. Iya. Ya ampun. Iya, anak kok makin kayak gitu. Iya. Aduh. Ibu lihat kan tadi bagaimana tetangga ngomongin anak kita. Udah Mas, udah sabar. Kamu duduk dulu ya. Mereka pikir kita nggak bisa didik anak. Sabar Mas, sabar. Kita doakan aja si Yogi bisa cepet sadar. Tapi anak kita itu anak baik-baik, Bu. Apa sekarang jadi bengal kayak begitu? Sabar Pak, sabar. Minum dulu Mas.
Kalau aku mati, Bu, kamu salahin anak itu. Anak itu bikin aku cepat mati. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu jangan ngomong seperti itu, Mas. Minum lagi, Mas. Ingat sakit kamu, Mas. Jadi saya melihat sosok ular itu kan sosok magis. Dan ini adalah lingkaran-lingkaran setan juga. Yang saya maksud setan di sini adalah lingkungan pergaulan kamu yang kurang bagus gitu. Jadi saya gambarkan secara bukan secara harfiah di sini, secara filosofi. Jadi saya melihat di sini kamu harus keluar dari lingkungan kamu karena lingkungan kamu ini seperti ular dan mulut kamu keluar banyak sekali cacian-cacian yang tidak baik. Saya pengen kamu berubah 180 derajat. Dan maksud dari ular di sini adalah sebenarnya kalau kamu tidak berubah, nanti ibu kamu akan lebih parah. Mumpung bokap sama nyokap gua nggak ada, lu semua bebas. Kalau bisa Yok, sering-sering kayak gini. Kalian ini berisik tahu nggak? Ganggu aja. Siapa sih itu malampir datang kayak gini? Terserah gua. Gua mau berisik atau enggak itu bukan urusan lu. Dengar toh. Yogi, saya aduin kamu sama bapak ibu kamu. Ini Pak, berisik. Ibu mau istirahat nggak bisa. Anak-anak kurang ajar. Jangan macam-macam sama istri saya ya. Galak. Gas banget sih ngomong. Sama aja kita gila kalau ada nyintik. Yogi. Udah lo jangan banyak basa-basi lagi. Bawa aja tuh cewek semuanya. Gue mau nanya sama kalian berdua. Emang lo berdua suka sama gua? Ya sukalah, apalagi anak muda kayak lo gini. Punya banyak duit lagi. Kamu kan sini sama aku. Inilah. Kasihan nganggur. Jangan-jangan kok sunyi banget ya? Ya iyalah, namanya malam. Bentar. Lu denger sesuatu gak? Iya, gue denger. Dari mana ya? Astagfirullahaladzim. Lagi masuk dulu ya? Kabur! Yogi, aku nggak mau tahu apa-apa. Woi, jangan lari lu! Woi, jangan lari lu! Kamu masuk di mobil itu. Daripada ada mungkin warga, kamu masuk udah di depan. Mana larinya? Cepet banget. Kita harus cari dia. Dia sudah bikin malu. Kamu kita pencari. Ke sana. Yuk. Yogi? Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, nak? Yogi, ini ibu kamu. Ini ibu kamu. Kenapa sih kamu? Bu, lepas! Kamu sholat dulu ya. Kamu bersihin badan kamu. Kita sholat yuk. Untuk apa, Bu? Yogi sholat. Kamu nggak takut dosa, nak? Dosa? Ibu tahu tentang apa tentang dosa, Bu? Hah? Ya Allah. Ibu jangan pernah ganggu hidupku lagi, Bu. Aku capek. Aku senang dengan hidupku yang sekarang, Bu. Ah! Iya, Pak. Yogi tidak masuk sekolah selama sebulan. Iya, Pak. Nanti saya coba sampaikan pada anaknya ya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam. Ya Allah, Yogi. Kamu ini kemana? Pamitnya ke sekolah tapi nggak datang ke sekolah. Yogi, kamu ini kemana aja sih? Orang sekolahan telepon ibu, katanya kamu nggak pernah masuk sekolah selama sebulan. Kamu ini kemana saja?
Kamu tahu kan, ibu sama bapak keluarin uang besar untuk kamu sekolah, tapi kamu nggak sekolah. Yogi, kamu denger nggak sih? Udah selesai ngocehnya, Bu. Aku ini capek, Bu. Yogi, kamu ini kenapa sih, nak? Ya Allah, Yogi, astagfirullahaladzim. Makanya Yogi, kamu ini kalau main sama orang yang benar. Ibu itu jangan pernah ngatur hidup aku, Bu. Aku ini udah besar. Astagfirullahaladzim. Capek aku di sini pulang domel-domelin. Kamu mau kemana, Yogi? Aku mau mabok. Yogi! Aku mau mabok. Sudah lama orang tua saya itu sakit karena ulah saya itu sakit yang pertama itu bukan karena diguna-guna, karena emang mikirin saya. Gimana caranya? Gua harus dapet. Aku pergi kerja dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Mas, motor kamu kok nggak ada? Ya ampun, motorku. Aduh, mana motorku, Bu? Aduh, gimana aku mau kerja, Bu? Ini pasti kelakuan anak bengal itu. Siapa lagi coba? Kamu tunggu di sini. Kamu mau kemana, Mas? Awas saja tuh anak. Mas! Siapa itu, Mas? Biar aku yang bukain sebentar ya, Mas ya. Iya, tunggu sebentar. Pak Tatang. Mana anak kalian? Suruh dia keluar. Yogi. Yogi nggak ada di rumah, Pak. Ada keperluan apa? Silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Betul kan dia nggak ada? Dia udah nyuri motor saya. Curi motor Bapak? Memangnya sudah ada bukti kalau anak saya mengambil motor Bapak? Alah, siapa lagi yang nyuri kalau bukan tetangga sendiri, hah? Lagian anak kalian itu kan bengal. Suka mabok, judi, dan tukang bikin onar di kampung ini. Ini Pak, Pak Tatang nuduh Yogi ngambil motor dia. Padahal dia nggak ada bukti sama sekali. Bapak menuduh anak saya tanpa bukti. Saya akan buktikan. Tapi ingat, anak kalian itu akan menyesal karena pernah berurusan dengan saya. Dan kalian sebagai orang tua memang tidak becus untuk mengurus dengan anak kalian dengan baik. Anak kok bengal. Ya sudah, Bu. Aku mau cari Yogi dulu ya. Iya Mas, hati-hati Mas. Yogi, Ibu mau nanya sesuatu. Apa benar kamu ambil motornya Pak Tatang? Kalau emang iya kenapa, Bu? Ibu mau ngaduin aku ke polisi. Silakan. Astagfirullahaladzim. Jadi itu benar, Nak? Iya. Yogi yang ambil, Bu. Itu semua tuh karena Ibu. Ibu nggak pernah kasih Yogi uang. Dan kalaupun itu dosa, Ibu yang nanggung. Ya Allah. Yogi. Kalau Ibu sampai ngadu ke polisi, Yogi nggak akan tinggal di rumah ini lagi. Pas ayah saya mau bikin rumah baru, tetangga saya itu ngelihat keluarga saya kayak sirik gitu segala macam kan ke keluarga saya kan. Ya udahlah, di situ saya sempat kesal sama tetangga saya. Saya makin kayak songong-songong gitu sama tetangga saya. Saya selalu ngotot, selalu ngata-ngatain dia juga. Alhamdulillah ya Mas ya. Akhirnya kita bisa renovasi rumah. Iya, alhamdulillah. Tuh Mas, orang tua itu aja bisa bangun rumah kita kapan? Alah, baru bangun gitu aja udah song. Palingan uangnya itu habis nyolong uang perusahaan. Makanya dia itu dipecat. Anak sama bapak sama aja maling. Mukanya boleh sok suci, sok alim, tapi apa? Kelakuan bejat. Mas jangan ngomong kayak gitu, nanti mereka dengar. Ah, biarin aja, bodoh amat. Mereka mau denger. Pak Tatang sama istrinya nggak enak gitu ya melihat kita.
mereka akan menyesal karena pernah berurusan denganku. Apalagi anaknya yang nggak tahu diri itu. Akhirnya semuanya udah jadi. Tinggal kita berbuka aja ya Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Itu kenapa ada belatungnya? Mas, tadi nggak ada. Tadi nggak ada waktu aku lihat Mas. Ini kenapa ada belatungnya? Iya Bu, iya. Udah Bu. Udah kita nggak usah pikirin. Lebih baik kita cari makan di luar ya. Saya itu nggak pernah percaya sama hal yang goib. Karena saya itu orangnya keras kepala, tetap keras kepala. Di situ kejadian tuh malam Jumat Kliwon ada darah kaki manusia, tapi nggak berbentuk banget kaki manusia gitu. Pas dipanggil orang pintar, ternyata itu bukan darah main-main. Katanya itu darah ini, darah apa? Darah orang kiriman yang nggak seneng sama keluarga saya. Ada apa sih kamu teriak malam-malam kayak di tengah hutan aja? Oh, itu apa? Itu bercak darah, Pak. Darah sih? Pak, Yogi juga nggak tahu, Pak. Ada jari kaki. Pak, mendingan Bapak lap aja, Pak. Lap. Nggak bisa dilap ya? Ada apa sih ini Pak? Bu, lihat. Astagfirullahaladzim. Ini apa-apaan Pak? Darah. Ada jejak kaki tapi kayak bukan jejak kaki manusia. Ini apa Pak? Kita harus panggil orang pinter, Bu. Ini bukan darah sembarangan. Ini adalah darah kiriman. Maksud Bapak, ada orang yang mau ngerjain keluarga kita? Ya, sepertinya ada yang tidak suka dengan keluarga Bapak. Siapa sih yang nggak suka sama keluarga kita, Bu? Siapapun mereka Mas. Mereka nggak berhak melakukan seperti ini. Mereka jahat kalau mengirim seperti ini Mas. Apa Bapak tahu siapa orangnya? Sebentar, saya akan melihat dengan kekuatan mata batin saya. Alah, Bapak ini tukang bohong kan? Mana ada makhluk gaib di sini, Pak. Bapak ini cuma nakut-nakutin kita semua kan? Biar kita nggak ibadah. Ayo ngaku, ha? Ngaku! Yogi, apa-apaan sih kamu? Pak, dia ini memang nakut-nakutin kita, Pak. Mana ada makhluk gaib di sini, Pak? Bapak harus mengingatkan anak Bapak. Karena di tubuh anak Bapak banyak menempel makhluk-makhluk gaib. Gak lama sebulan kemudian tuh ibu saya tuh sakit-sakitan, beda. Dari awal tuh, awalnya tuh ibu saya kan sering sholat, sering beribadah, sering ngaji juga. Dan sekarang kok beda, yang namanya sholat tuh nggak pernah mau sholat. Terus setiap malam tuh jam 12 malam nggak pernah yang namanya tidur tuh, tidur selalu subuh mulu. Bu, bangun Bu. Sudah subuh. Kelihatannya hari ini aku nggak puasa. Kamu sakit? Iya Pak. Rasanya badan berat sekali. Ya udah. Aku subuh dulu ya. Apa ya? Berat sekali rasanya.
Bu, kok ibu malah bengong? Bu, aku mau makan. Ada makanan, Bu. Bu, ibu kenapa sih bengong aja? Aku lapar, Bu. Bu, ibu masak kan? Bu, lapar nih, Bu. Bu, Bu. Ini gua hak gue. Bu! 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 Terus pokoknya setiap malam Jumat itu aneh-aneh aja gitu. Ada yang digedor pintu kayak dilempar batu. Saya tuh kebangun. Ya udah saya buka pintu, ternyata nggak ada apa-apa tuh di depan pintu, kosong, ya kan. Terus saya tuh pernah ngeliat ibu saya tuh mukanya kayak seorang sosok pocong. Bu! 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 Nyaut kek! Siapa sih yang berani ngerjain gua? Bocah! Lo kenapa, Yogi? Hah? Gue. Kenapa sih lo, hah? Kok udah kayak orang stres aja lo? Gua ngeliat bokap gua tuh jadi pocong, ngepakein kafan. Apa itu halusinasi gua? Coba lu jawab. Lu malah ketawa sih. Pocong? Aduh, Yogi. Bukannya lo seneng ya kalau bisa orang tua lo mati semua kan? Saya juga sempat dimimpiin sama kakek saya. Betul. Dimimpi kakek saya bilang, itu nggak sekali doang, berkali-kali tuh. Kan bilang, Yogi jangan ngelawan sama orang tua terus, kasihan mama. Dan kakek saya itu udah meninggal. Kakek saya, ayah dari mama saya itu. Kek. Yogi. Kek. Yogi. Kakek. Kek. Yogi, cintailah ibu kamu. Bila nanti ibu kamu meninggal, kamu akan menyesal kelak nantinya. Kek. Ibu, ya Allah ibu. Astagfirullahaladzim, ibu. Ini nggak wajar, Bu. Aku panggilin orang pinter ya. Yogi kemana, Mas? Anak itu memang anak gak tahu diri. Sudah tahu orang tuanya sakit. Dia malah keluar dari rumah. Aku pengen ketemu Yogi, Mas. Woi, siang-siang pada ngapain lo? Cari bolong begini pada mabuk aja lo. Apa hidup gua? Lagi dong. Yogi. Mantan lu tuh. Ajak balikan. Yogi. Kamu tuh kelewatan banget tau gak sih? Kamu malah seneng-seneng di luar. Ibu kamu lagi sakit, Yogi. Dia mau ketemu sama kamu. Sebaiknya kamu pulang sekarang sebelum kamu nyesal. Terus, gua harus bilang wow gitu. Sosok makhluk gaibnya ini. Ini adalah sosok yang saya gambarkan satu penderitaan di mana ibunya yang mengalami sosok ini. Saya ngeliat di sini ibu kamu pernah jatuh ya dari satu tempat. Pernah, jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi. Iya. Bu, nggak ada, Bu.
Pak, ibu juga nggak tahu Pak. Ibu bilang kata melihat ular tapi nggak ada Pak. Pak, ibu benar-benar lihat ular. Itu dia malah mendekat, Pak. Tapi nggak ada Bu. Ularnya nggak ada, Bu. Tapi Pak, udah. Ibu lihat. Ini ular, Pak. Ibu tenang ya. Sudah jelas, istri Bapak kena guna-guna. Siapa yang mau mengguna-guna istri saya, Pak? Sepertinya tetangga Bapak. Itu, Pak. Berikan air putih ini untuk anak Bapak. Maksud Bapak ini buat saya. Ya, mulai saat ini kamu harus rajin beribadah. Karena hanya doa anak yang soleh yang bisa membantu menyembuhkan ibu kamu dari guna-guna tetanggamu. Berani sekali kamu dorong saya. Pak, saya tahu Bapak sudah guna-guna ibu saya. Jangan asal duduk kamu. Ngaku. Lu dengar ya? Kalau lu nggak suka sama gua, ayo lawan gua. Lawan! Kalau kalian berani macam-macam sama ibu saya, apalagi kalian mau matiin ibu saya akan matiin kalian berdua. Yoi, lepasin bisa itu, lepasin. Pak, dia sudah guna-guna ibu dan dia sudah menghancurin keluarga kita, Pak. Udah, diam kamu. Gak usah macam-macam kamu. Ayo kita pulang. Ayo, Ki. Kita pulang. Ayo, saya pulang. Maafin kelakuan anak saya. Pak, pantas aja istri Bapak itu diguna-guna sama orang. Semua warga di sini gak ada yang suka sama kelakuan anak Bapak yang bengal. Iya, kalau mau salahin orang, sadar diri dulu dong. Makanya didik anak tuh yang benar, bukan bengal. Rasain kena guna-guna. Saya sadar atas kesalahan anak saya. Sekali lagi, saya minta maaf. Alah, udahlah. Pulang. Kamu nggak apa-apa, Mas? Mas, kok yang kena malah Ibu Atun, Mas? Kan kita mau kenain anaknya. Udah, biarin aja. Biar dia ngerasain kewalahan dan ketakutan. Mau macem-macem dia sama aku. Tapi Mas, kalau kita ketahuan gimana? Nggak akan ada yang tahu. Yang tahu itu cuma aku sama kamu. Jadi kamu tenang aja dan jangan pernah kamu ngaku. Biar tahu rasa dia. Kemarin motor aku yang hilang. Sekarang biar dia yang ngerasain kehilangan ibunya. Pak, Bapak kenapa sih Pak kayak ngalang-ngalangin aku? Seharusnya dia itu habis di tangan aku, Pak. Bapak lagi sakit ya. Yang biasa merawat Bapak itu ibu. Tapi sekarang Bapak harus melawan penyakit Bapak. Untuk merawat ibu kamu. Kamu pikir Bapak dapat kekuatan dari mana? Semua itu dari Allah, Yogi. Selama ini Bapak dijaga dan dilindungi sama Allah. Mungkin kondisi ibu kamu sedang lemah. Jadi ibu kamu terkena guna-guna itu. Tapi bukan begini caranya. Kalau emang bener Pak Tatang yang mengguna-guna ibu, terus kamu bunuh dia, apakah ibu kamu akan langsung sembuh? Enggak, Yogi. Enggak. Malah setan yang menang. Lebih baik kita ambil hikmahnya. Kamu ingat kata-kata orang pintar itu yang bisa menyelamatkan ibu kamu adalah doa dari anak yang soleh.
tampaknya sangat parah sekali ya kondisinya, sehingga kamu tidak bisa berkata-kata ya untuk ini. Iya. Dan yang menjadi pertanyaan saya kok ngelihat harusnya ibu kamu sudah sembuh dong? Apa? Sudah sembuh kan? Masih sekarang. Ini semuanya yang saya lihat dari gestur dan dari cahaya mata kamu dan semua yang saya lihat di sini auranya ini adalah akibat dan 100% ulah kamu. Yogi! Alhamdulillah, kamu udah sadar. Aduh, Yogi. Kesambet apaan lo, Yogi? Pakai baju yang kayak gituan, so alim dasar. Kamu jangan ganggu-ganggu Yogi lagi ya. Dia udah gak bakal mau ikut kamu. Dia udah tobat. Hah? Tobat? Orang kayak dia tuh gak bisa tobat. Yok, masa kamu gak inget sih? Dulu kita suka have fun. Ya. Gua tanya sama lo, pilih nongkrong atau pilih sama dia? Oke, gue ikut lo. Yogi! Ayo bro, cabut. Have fun. Yogi! Assalamualaikum. Aduh, anak ibu. Sekarang jadi anak soleh. Jadi pengikut Allah ya, nak? Iya, Bu. Ibu seneng banget. Pasti ibu belum pada makan. Kita makan yuk. Ayo, silakan. Yuk. Yuk, kita buka puasa yuk. Bapak bahagia. Akhirnya doa Bapak dan Ibu kesampaian juga. Coba kamu lihat sekarang, Ibu. Sudah kelihatan lebih baik kan? Ketahuan deh gue habis minum alkohol. Ya udah, kita makan yuk, Pak. Yuk. Bu. Pasti enak banget ya. Hai. Mau ngapain kamu, ha? Lu denger ya? Gua nggak pernah takut sama lu. Dan gua udah tahu orang yang guna-guna ibu gua adalah lu. Harusnya anak ini yang gue bikin mati. Tapi malah meleset kena ibunya. Ibu gak apa-apa, Mas. Tolong bawa aku ke kamar ya. Gue sumpahin itu balik semua ke lo. Dan satu hal yang lo harus tahu. Ibu gue itu orang yang paling taat. Heh, berani sekali kamu mengancam dan menuduh saya. Gue bilang pergi. Pergi! Jadi sebenarnya yang saya lihat di sini karena kamu kan juga terkadang kasar gitu dan ini berbuah karma buruk sehingga ibu kamu menjadi sakit. Itu dikirim juga oleh tetangganya sebenarnya, itu yang saya lihat. Dan jujur terus terang, sebenarnya kamu yang jadi sasarannya. Sebenarnya. Tapi meleset. Itu yang saya lihat. Mau gimana pun teman kamu merusak kamu jadi anak bengel, tapi kamu tetap sadar dan kuat iman. Iya, insya Allah. Kamu kembali lagi. Insya Allah aku akan berubah. Tapi godaan itu sangat kuat. Yogi! Pasti mereka mau ngajak kamu makan. Buruan cabut. Kita happy-happy, bro. Yoi, Bray. Ayo nih. Come on. Yogi, ingat apa kata Pak Ustadz? Kamu nggak boleh gampang terpengaruh. Kasihan ibu kamu. Aduh, lama. Ye, woi. Iya, kamu tenang aja ya. Aduh, lama. Ayo lagi, ayo. Udah lama kita nggak cabut. Gitu dong. Alhamdulillah gue seneng banget sama kalian berteman. Nah, itu pasti, Bray. Pastilah. Tapi sekarang jalan kita tuh udah berbeda. Gue sayang banget sama orang tua gue. Terus hubungannya apa sama orang tua lo, ha? Berbeda apanya coba? Hubungannya. Gak asik banget sih lu. Maksud lo apaan, Yogi? Lo gak mau temenan lagi sama kita?
Gue bukannya nggak mau berteman sama kalian. Gue cuman nggak mau kalian ajak lagi untuk yang nggak benar. Ini tuh bulan Ramadan. Gue berharap kalian bisa ngertiin. Dan gue juga berharap kalian juga bisa berubah kayak gue. So alim dasar lo. Lo bakalan nyesel nanti, Yog. Insya Allah gue akan nyesel, Kak. Udah deh, udah bro, cabut. Capek gue ngurusin seorang so alim kayak gini. Dasar manusia. Mendingan kamu pulang aja, ini kan udah malam. Ya udah, aku pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lebih rajin lagi sholatnya dan kemudian juga bertutur kata yang lebih santun, sopan santun. Dan saya pengen kamu lebih baik lagi ke depannya. Saya yakin ini pelan-pelan akan hilang. Tidak usah pindah rumah, tidak usah tabur garam kasar, dan tidak usah mandi bunga, atau tidak usah pergi ke orang paranormal atau orang pintar di sini. Kuncinya cuma satu. Kalau kamu mendekatkan diri, nanti akan hilang langsung 100%. Jangan ganggu saya! Tolong jangan ganggu saya! Tolong jangan ganggu saya! Pergi! Assalamualaikum, Yogi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangunlah, Yogi. Bangunlah. Tenanglah, tenanglah. Nampaknya ada sesuatu yang mengganggu kamu. Biarkan saya mengembalikan hal yang tidak baik itu kembali pada orang yang melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Insya Allah sesuatu yang mengganggu kamu tidak akan muncul lagi, Yogi. Asal kamu banyaklah beribadah. Dan jangan lupa, lebih baik kamu minta maaf sama kedua orang tua kamu. Iya, Pak Ustaz. Saya janji. Bu. Bu, maafin Yogi ya, Bu. Bu maafin Yogi, Bu. Yogi anak durhaka, Bu. Yogi selalu kasar sama Ibu. Ibu bisa sakit seperti ini tuh karena Yogi, Bu. Maafin Yogi, Bu. Ibu sudah memaafkan kamu, Nak. Sebelum kamu meminta maaf sama Ibu. Alhamdulillah, Allah masih kasih Ibu umur yang panjang untuk bisa melihat Yogi jadi anak yang berbakti, jadi anak yang soleh. Bu, aku makasih, Bu. Semoga Tuhan bisa ngangkat penyakit Ibu dan maafin dosa Yogi, Bu. Yogi gak bisa dibiarin gini, bro. Pokoknya gua gak mau tahu. Yogi harus datang lagi ke geng kita. Yogi! Keluar kamu! Yogi! Woi! Yogi! Lebih baik kamu diam di sini. Bu, Pak, kalian berdua tenang aja. Dia itu teman aku kok. Aku cuma pengen ngomong aja sebentar, ya? Udah, hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Gak usah pakai salam-salam. Gue datang ke sini cuma mau bakar rumah lo. Kalian mau ngapain, ah? Ya kita mau bakar rumah lo lah. Makanya lo harus gabung sama kita. Gak bisa.
Gue itu udah jalan yang kebaikan. Jadi lo gak mau? Insya Allah gue gak mau. Gak mau lo? Tunggu. Kalian semua pada mau ngapain, ha? Lo nggak dengar? Kita mau bakar rumah lo. Bakar lo. Bakar. Kalian mau ngapain, Hei! Lepasin gabut. Pergi. Ini bagaimana rumah kita, Yogi? Bu, tenang aja, Bu ya. Mereka itu nggak mungkin kesini lagi, Bu ya. Karena warga ini udah menjaga rumah kita, Bu. Kamu yakin, Yogi? Udah Bu, Pak, pamit dulu ya. Ya, pamit. Terima kasih ya. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pengen kamu mendekatkan diri pada yang di atas dan sholatnya lebih rajin lagi. Kamu muslim kan? Muslim. Ya, pokoknya setelah tayangan ini saya pengen Yogi berubah 180 derajat menjadi orang yang lebih baik. Saya minta maaf. Maafkan kenapa, Bu? Suami saya sudah guna-guna keluarga ibu. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf atas ketidaksopanan saya kepada ibu dan bapak. Dan saya mengambil motor bapak. Dan saya akan berjanji akan bayar semua sikap keburukan saya itu. Saya juga menyesal telah mengguna-guna keluarga kamu. Ya Allah, Tuhan Pramuka maaf. Ampuni segala dosa hamba-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari yang buruk dan dekatkan kami dengan kebaikan.